Setelah kedatangan Dedek Sun Er yang begitu mendebarkan, akhirnya Xiaoyan pun beserta Sun Er dan yang lainnya kembali istirahat di kediaman klan Ye. Di sini terlihat jelas sekali bahwa kerinduan yang dipendam oleh Sun Er terhadap Xiaoyan sudah tidak terbendung lagi ya. Bahkan di dalam komiknya ketika dua sepasang kekasih ini berduaan, Dede Sun Er ini dengan kerinduan yang begitu dalam mencium Xiaoyan. Hoki banget ya Xiaoyan ini. Setelah beberapa lama bercanda melepas rindu, Sun Er pun menjelaskan tentang sejarah dan hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Sun Er menjelaskan kepada Xiaoyan kalau di zaman dulu, orang kuat tidak tertandingi bernama Xiao Xuan adalah leluhur dari klan Xiao. Dengan kata lain, leluhurnya Xiaoyan. Wih. Sun Er juga menjelaskan bahwa klan Xiao yaitu Xiaoyan yang sekarang ini sebenarnya adalah keturunan dari garis keturunan Doudi juga ya, yaitu sama ya kayak Sun Er, dan termasuk salah satu dari 8 klan kuno terkuat di masa lalu. Sun Er juga menjelaskan kalau token giok dewa kuno Tuose yang diinginkan aula jiwa yang di tangan Xiaoyan adalah kunci untuk membuka makam atau rumah milik dewa kuno Tuose ya. Sehingga banyak sekali orang kuat dan klan-klan kuno yang mengincar giok dewa Tuose ini demi mencari peluang untuk menerobos ke puncak ranah kultivasi yaitu ranah Daudi. Sun Er juga memberitahu Xiaoyan bahwa dia juga menemukan makam leluhur klan Xiao ya, yaitu makamnya Xiao Xuan. Tapi makam Xiao Xuan ini memiliki kekuatan yang sangat misterius sekali, sehingga sampai sekarang tidak ada seorang pun orang kuat yang bisa masuk ke makamnya ini. Dan memungkinkan yang bisa masuk hanyalah keturunan klan Xiao saja. Setelah beberapa lama berbincang serius sambil mesra-mesraan, tidak disangka tiba-tiba datang rombongan pasukan dari klan Gu ke kota Ye. Pasukan itu bernama pasukan penyelam hitam ya, yang diketuai oleh orang bernama Ling Kuan. Di sini Ling Kuan datang ke kota Ye untuk menjemput Sun Er kembali ke klan Gu ya. Oh, bagi yang belum tahu, Ling Kuan ini adalah orang yang dulu menghina Xiaoyan ya di masa lalu ketika berada di Akademi Jianan waktu masih bocah gitu ya. Ketika Ling Kuan ini melihat Xiaoyan bersama Sun Er, ekspresi Ling Kuan ini langsung berubah dipenuhi dengan amarah kebencian dan langsung mengajak Baiwan bertarung kepada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun menerima tantangan bertarung dari Ling Kuan sekaligus menyelesaikan dendam penghinaan yang dia lakukan di masa lalu ketika berada di Akademi Jianan. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Di pertarungan ini meskipun Xiaoyan tidak menggunakan mode rambut putih, di sini terlihat jelas sekali bahwa Xiaoyan menang unggul melawan Ling Kuan. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Ling Kuan pun bonyok babak belur dan kalah. Lalu tiba-tiba Ling Kuan mengeluarkan sebuah token keluarga Gu, di mana token ini adalah pemberian dari Dewan Klan Gu ya. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, Sun Er harus kembali ke Klan Gu. Demi kebaikan Xiaoyan, Sun Er pun mengerti situasi dan pergi pulang kembali ke klan Gu dan berpisah lagi dengan Xiaoyan ya. Di sini dengan tegas dan tekad yang kuat, Xiaoyan berkata, "Sun Er, tunggulah aku. Aku pasti akan secepatnya menjadi lebih kuat dan menjemputmu kembali." Woi. Sun Er pun tersenyum bahagia dan berkata, "Aku akan selalu menunggumu, Xiaoyan keke." Ya agak geli jemputnya. Waduh, makin kesini makin seru aja ya. Apalagi beberapa episode ke depan akan fokus ke bagian cerita tentang kota Pil dan misteri sesepuh bernama Mugu dari Aula Jiwa, yaitu mantan temannya atau sesama murid bersama gurunya Xiaoyan, yaitu Yao Chen atau Yao Lao ya. Jadi si Mugu dari Aula Jiwa ini dan Yao Chen ya, Yao Lao ini dulunya itu adalah apalah itu punya guru yang sama gitu ya. Oke deh, sekian untuk episode ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.